Kritikan keras muncul pasca pernyataan Jokowi yang mengklaim bahwa revisi Undang-Undang KPK ketika dirinya menjabat sebagai presiden merupakan inisiatif DPR. Pegiat anti korupsi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 terjadi karena kontribusi dari Jokowi saat menjabat sebagai presiden. Saya setuju, bagus, karena itu dulu inisiatif DPR loh, jangan keliru, inisiatif DPR. Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Pernyataan mantan Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang KPK menuai sorotan publik. Jokowi menyatakan setuju apabila Undang-Undang KPK direvisi kembali dan mengklaim revisi Undang-Undang KPK 2019 merupakan inisiatif DPR. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Jokowi pada 2019 lalu memberikan lampu hijau revisi Undang-Undang KPK dengan mengirimkan perwakilan pemerintah untuk membahasnya bersama DPR. Meski mengklaim tak memberikan tanda tangan, namun Jokowi membiarkan revisi Undang-Undang KPK otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan. Jadi tolonglah diakui aja bahwa prosesnya waktu itu memang eksekutif juga ikut menyetujui dan ikut membahas di DPR. Dan mestinya malah menurut saya Pak Jokowi sekarang minta maaf kepada masyarakat dan sebagai bentuk permintaan masyarakat juga mendukung dikembalikan ke undang-undang yang lama dengan perbaikan-perbaikan. Misalnya tentang ASN-nya pegawai KPK, ya sudah, enggak apa-apa di situ. Hanya itu, yang lain-lain harus dikembalikan kepada undang-undang yang lama jika menginginkan KPK menjadi hebat lagi, kuat lagi gitu. Sementara mantan penyidik KPK Yudi Purnomo berpendapat, faktanya Undang-Undang KPK tahun 2019 secara substansial melemahkan independensi dan kewenangan KPK, mulai dari perubahan status kelembagaan, penyempitan kewenangan, hingga polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Padahal saat itu banyak ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukan koreksi terhadap pelemahan itu selama 5 tahun Presiden Jokowi menjabat hingga 2024. Kita meyakini bahwa ini adalah strategi juga karena memang revisi Undang-Undang KPK ini adalah barang panas. Ya pada saat itu kan masih belum tahu nih apakah ini menguatkan atau melemahkan. Kubu mana nih? Baik kubu yang anti revisi dan pro revisi akan menang. Ternyata kubu yang anti revisi terbukti pada saat ini argumentasinya benar bahwa undang-undang ini melemahkan. Jadi masalah adanya terkait dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa beliau ada setuju dia setuju, ya buktinya yang jadi itu melemahkan KPK. Seperti itu, Mas. Adapun dukungan Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK merupakan respons dari pertemuan mantan Ketua KPK Abraham Samad dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Abraham menegaskan, revisi 2019 lalu merupakan biang keladi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, benarkah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 murni inisiatif DPR tanpa campur tangan Jokowi? Akankah polemik Undang-Undang KPK berakhir pada revisi penguatan KPK? Kita membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan Ketua Relawan Joman Nusantara Bersatu Andi Aswan. Selamat sore, Pak Saud, Pak Andi. Sore, Pak. Ya, saya mulai dari Pak Saud. Pak Saud, polemik revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 penghangat lagi menyusul pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang setuju Undang-Undang KPK kembali ke awal sebelum revisi 2019. Akankah atau apakah ini relevan dengan kondisi saat ini, Pak Saud? Ya pastilah kalau kita bicara pemberantasan korupsi semua tanggung jawab kita semua, orang masih menjabat, nggak menjabat, orang pengangguran, orang pengusaha, semua kita kan indeks persepsi korupsi 34 itu kan datang dari banyak variabel, datang dari banyak kehidupan ekonomi, datang dari kehidupan sosial, politik dan seterusnya. Lepas dari persoalan bagaimana itu kemudian pernah dibentuk, ketika kemudian kita salah sesat besar sehingga kemudian terbukti sesat dan pengaruhnya negatif karena jelas dari kelasnya itu tadinya mendekati negara-negara ASEAN, sekarang malah jadi persis dengan negara-negara Nepal dan seterusnya. Ini kan menunjukkan setiap orang terpanggil untuk berdiskusi. Saya nggak mau nunjuk pribadi soal bagaimana di masa lalu, karena kompleksitasnya kan saya merasakan
sendiri ketika itu. Coba Mbak Eva Wondo lihat sendiri bagaimana saya waktu itu harus menutup logo KPK. Demikian kesalnya saya ketika di undang-undang itu dibuat. Saya ditertawakan orang, udah Batak, Kristen, saya jadi Taliban dibilang gitu. Jadi segala macam ucapan dituduhkan waktu itu kita bela-belain KPK supaya indeks persepsi korupsi baik. Supaya kita bisa jadi kayak Malaysia sekarang 52, sekarang kan 34. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kalau kita mau nunjukin hidung, saya bisa tunjukin satu-satu tuh. Di parlemennya siapa, di ininya bisa. Tapi itu menyelesaikan masalah nggak? Bisa tuh, gue tunjukin hidungnya semua. Siapa yang hanya ngomong doang, siapa yang hanya ngakunya paling berantas korupsi, nyatanya dukung dan seterusnya. Nah, jadi kita nggak usah masuk di situ. Kalau memang ini sekarang kan ini tanggung jawab kita sama-sama gitu. Kalau Anda warga negara Indonesia, siapapun Anda lah. Anda mau pengangguran, bekas presiden, lagi menjabat, nggak menjabat. Coba lah kita perhatikan deh ini sekarang ini. Secara serius tuh, coba. Saya kemarin tuh nangis ngeliat keluarga gantung diri. Itu kan persoalan ekonomi. Ekonomi kita dipengaruhi indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, terus kemudian ini per hari ini juga sudah berapa hari diumumkan aja, media nggak banyak respon tuh angka 34 itu. Nah, kemudian ada orang memberi respon. Siapapun dia yang memberi respon itu, ya lepas dari masa lalunya, ya udah silakan kita berhadapan aja dengan masa depan. Tinggal nanti kemudian kalau kita bicara seseorang korup atau tidak, kan itu pengadilan yang buktikan. Jadi sekali lagi, Mbak Eva, kita apresiasi siapapun yang mau berhentikan proses korupsi di negeri ini. Nggak peduli latar belakangnya. Kayak kucing kurap, kucing garong. Kalau dia mau memberhentikan korupsi, silakan join. Ya kan? Baik. Tapi kemudian kalau kita mau bicara, katakanlah, kemudian kita harus melakukan sejumlah undang-undang harus kita ubah, mau dikembalikan atau tidak. Nah, itu kemudian yang saya bicara itu konsistensi. Baik. Jadi kita kan janganlah terus kemudian hari ini ngomong begini, besok berubah lagi, terus sudah mendapat posisi kemudian konflik of interest, tidak transparan, tidak akuntabel, terus kemudian tidak fair. Kan banyak hal yang tidak fair. Hari ini orang berdiskusi bagaimana Nadiem, bagaimana Thomas Lembong, bagaimana Pertamina dan seterusnya. Itu yang menurunkan angka itu menjadi 34. Tahun depan dugaan saya kalau nggak kita berubah, jangankan 30, bisa 27 kita loh. Baik, Mau Bang gimana Saud. sekarang kalau kita nggak serius? Ya gitu, Mbak. Relevansi dengan indeks persepsi korupsi saat ini ya, dan Anda sebut ada kompleksitas kondisi saat itu. Revisi Undang-Undang KPK 2019 disebut inisiatif DPR bukan dari pemerintah. Bahkan Jokowi menekankan dirinya tidak tanda tangan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Maksudnya apa? Ya itu kan sebenarnya kalau saya presidennya gue tanda tangani, nggak gue tolak itu. Saya bisa nolak perpu kok. Tapi kan kita harus tahu posisi waktu itu kalau saya presiden waktu itu juga jangan-jangan sama gitu. Tapi maksud saya gini loh, kalau kita bicara pemberantasan korupsi ini nggak lepas dari integritas perorangan. Nggak bisa juga kita nunjuk-nunjuk integritas itu apakah berubah atau tidak. Tapi integritas yang baik yang saya tahu dia nggak berubah. Mau menjabat, nggak menjabat. Karena ukuran-ukuran integritas itu kan kejujuran, kebenaran, keadilan, kesederhanaan, keberanian, keadilan dan seterusnya. Dan itu kan jujur kan definisinya gitu. Sehingga kemudian kalau kita bilang kemudian ada orang mengatakan saya mendukung, dia berintegritas nggak? Oke, silakan itu kita nilai. Tetapi kan orang bisa berubah, people change, orang bisa berubah, orang bisa tobat, orang bisa menjalani ke jalan yang benar. Tetapi kalau kemudian ketika itu saya presidennya, ya jelas saya tolak itu semua, udah jelas kok. Selama angkatan keempat di sana saya, Basaria, Alex, Laude, terus kemudian yang lain-lain itu Agus, itu kan jelas indeks persepsi korupsi naik, bukan turun. Kalau kita nggak ganti, jangan-jangan hari ini kita sekelas Malaysia tuh 52 paling nggak. Nggak bisa kita katakan bukan karena digantinya undang-undang. Jadi kalau kemudian waktu itu tidak ganti, kalau gua presidennya, ya gua tolak semua itu udah jelas kok, proven. Dan dalam setiap hari ulang tahun anti korupsi beliau datang kita jelaskan bagaimana pencegahan, bagaimana penindakan, bagaimana strateginya dan seterusnya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya dia nggak menolak dengan tegas pergantian undang-undang KPK itu. Gitu Mbak Eva. Baik. Pak Andi, lalu untuk apa Pak Jokowi kembali mengungkit revisi Undang-Undang KPK? Apakah Pak Jokowi sedang melempar bola panasnya ke DPR atau bahkan ke Pak Prabowo? Begini, Eva, saya tadi tertarik apa yang diungkap oleh salah satu komisioner Pak Saud Situmorang, dan saya beberapa poin juga saya setuju apa yang dikatakan beliau.
pada dasarnya ya bola yang panas itu sebetulnya tidak ada buat katakan bola panas. Karena pada saat itu kan Pak Jokowi ditanyakan oleh di doorstop ya oleh wartawan mengenai KPK ini. Dan kalau kita lihat juga bahwasannya masalah pelemahan KPK itu kan sudah dikatakan bahwa itu kan memang inisiatif dari DPR untuk itu. Dan apakah Pak Jokowi pada saat itu situasinya, apakah beliau yang melakukan? Saya rasa juga tidak, bahwa dia yang inisiasi untuk itu. Ya, kalau dikatakan beliau tidak tanda tangan, ya itu satu perlawanan juga sebetulnya dari beliau. Karena kalau beliau juga tidak bisa mengirimkan misal dari pemerintah ke DPR, itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Walaupun itu mungkin akan melawan dari hati nurani beliau, bahwasanya memang beliau itu tidak setuju ada suatu perubahan ataupun pelemahan tanda kutip ya pelemahan itu terhadap KPK. Tapi kita perlu juga mesti melihat bahwa KPK kan juga bukan suatu super body ya, lembaga super body itu. Dan kita juga lihat aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, dan dia mempunyai juga menurut saya kekuatan dan juga prestasi yang sangat bagus ya selama ini. Banyak sekali juga koruptor-koruptor yang bisa ditangkap ya, bisa oleh Kejaksaan Agung. Yang terakhir yang cukup fenomena kan mengenai kasus timah itu yang luar biasa. Jadi sebetulnya kita melihat, kita juga setuju apa yang dikatakan itu, bagaimana memperkuat kembali untuk KPK itu. Kalau misalnya harus kembali ke setelan pabrik ya, itu kan mesti harus dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah yang sekarang dengan DPR yang sekarang untuk itu. Mungkin itu akan naik ya kalau diterapkan namanya undang-undang yang khusus untuk koruptor itu hukuman mati, begitu Eva. Itu pasti akan drastis itu. Ya akan naik indeks prestasinya dari korupsi di negara kita. Kalau itu diterapkan di negara kita untuk kasus-kasus tertentu, kasus-kasus besar misalnya, selain kasus-kasus yang lain. Begitu Eva. Memperkuat kembali KPK dan saat ini Presiden Prabowo juga tengah gencar-gencarnya memberantas korupsi. Apa catatan Anda terkait dengan kekurangan dari Undang-Undang KPK saat ini? Pak Andi. Ya kalau kita bilang Undang-Undang KPK kan lebih banyak bukan penindakan menurut saya, itu kebanyakan pencegahan gitu. Dan juga banyak ada birokrasi yang mungkin harus dilalui sebelum ada suatu penindakan. Bisa saja ada yang bocor gitu kan, akhirnya tidak bisa ini. Nah kan juga kalau kita lihat kan selama ini masyarakat menilai ya kinerja dari KPK itu berdasarkan penindakan, bukan pencegahan gitu. Padahal kalau kita ketahui pasti banyak sekali juga yang telah dilakukan oleh KPK yang sekarang itu melalui kinerja-kinerja mereka terhadap pencegahan korupsi itu, bukan penindakan yang paling diutamakan. Baik. Kemungkinan ya kalau kemarin-kemarin penindakan itu lebih diutamakan daripada pencegahan misalnya. Sehingga ya masyarakat bisa menilai bahwasannya KPK ini luar biasa dan lebih hebat ya salah satu aparat penegak hukum itu. Tapi kan selama ini sudah diambil bukan diambil alih, artinya pihak kejaksaan pun melakukan suatu penindakan dan itu juga hasilnya juga sangat signifikan dan juga diakui oleh masyarakat Indonesia untuk itu Eva. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita simak dulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pukulan balik koruptor berikut ini. Marilah kita bersatu, kita harus menjaga republik ini, kita harus menjaga kekayaan bangsa kita, kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Pak Saud, jika melihat semangat Presiden Prabowo saat ini dalam memberantas korupsi, apakah betul saat ini sudah tepat untuk kembali merevisi Undang-Undang KPK dan apa saja poin yang perlu direvisi? Ya, saya pikir kita harus melakukan banyak hal ya, baik itu instrumennya, organisasinya, strateginya,
strukturnya, skillsnya, terlebih nilai-nilainya itu banyak yang harus diubah. Kerjaannya nggak gampang. Lo kan yang suruh ngejar sampai ke Antartika tuh, sampai di Antartika kedinginan kan banyak tuh pulang lagi tuh dia. Ya kan, bukannya malah kerja tuh. Ya artinya ada visi misi yang harus dijalankan yang menurut saya tidak boleh lagi setengah-setengah, dan kemudian yang paling sulit kan sekarang kita melaksanakan apa yang kita ucapkan. Sehingga rakyat kan nunggu-nunggu. Pak, omongan itu udah terlalu banyak. Saud juga tuh ngomong doang di TV katanya itu. Utopis dia katanya. Beberapa kali saya ceramah di perguruan tinggi, utopis. Ya oke, kita harus memenjarakan banyak orang. Itu strategi penindakannya. Oke, kita harus mulai mendidik banyak orang. Itu strategi pencegahannya. Ya oke, kita harus mengasuh pasar modal, mengasuh partai politik. Nah, secara bersamaan banyak variabel yang di KPK itu paham. Di KPK itu ada anti-corruption learning center. Mereka bicara teori, bahkan dari PAUD sampai orang pensiun itu ada konsepnya mengenai pencegahan dan penindakan. Tapi ketika kemudian kita nggak konsisten menjalankan itu, negeri ini tahun depan jadi 30, Mbak Eva. Ya 30, bisa jadi. Jadi maksud saya adalah, kita jangan sekali lagi mengatakan bahwa kita ragu bahwa kita untuk kemudian konsisten melaksanakan yang kita ucapkan dengan kita jalankan. Oke, akan ada perubahan-perubahan. Termasuk kemudian instrumen yang harus kita ubah di situ, perampasan aset. Itu kan selalu jadi kampanye, perampasan aset itu. Soal undang-undang perampasan aset, ngomongnya begitu. Oke, tahan dulu sampai di situ karena ada dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga tiba-tiba membuat video soal urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset. Kita simak dulu ya, Bang Saud dan Bang Andi. Aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Karena Pak Saud sudah menyinggung soal urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset, saya ingin minta tanggapan Joman melihatnya seperti apa soal urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset. Ya, Eva, kan undang-undang perampasan aset sejak itu Pak Jokowi juga mendorong untuk segera adanya undang-undang itu disahkan, ya, diplenokan untuk itu. Tapi ini kan terkatung-katung terus gitu. Kan banyak sekali lah yang artinya ya pihak-pihak ya di belakang sana yang coba untuk bisa menunda-nunda ataupun bisa katakan menghilangkan mungkin undang-undang perampasan aset itu. Nah, makanya ini kita geram sekali juga bahwasannya undang-undang perampasan aset ini belum disahkan di rapat plenokan. Apa yang dikatakan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka itu satu cambuk sebetulnya kepada para eksekutif juga ya, para menteri juga, dan juga ini juga salah satu stimulan lah kepada para anggota DPR RI yang mengambil keputusan untuk itu, untuk segera ya mensahkan undang-undang perampasan aset, dan itu saya rasa akan menjadi suatu stimulan juga, akan menaikkan indeks korupsi kita itu ya. Yang apa yang dicita-citakan oleh Bung Saud juga kan akan menaik gitu kan, lebih dari 30, bisa sampai dengan Malaysia punya misalnya, kalau itu diterapkan undang-undang perampasan aset. Karena kita ketahui kan banyak sekali celah-celah untuk bisa bagaimana money laundering itu kan dilakukan gitu. Baik. Nah, ketika ada undang-undang perampasan aset ya bukan hanya badan ya, tapi kan bisa dimiskinkan untuk itu. Begitu ya, Pak. Oke, kita nantikan bagaimana langkah selanjutnya dari DPR dan pemerintah terkait dengan Undang-Undang KPK dan juga Undang-Undang Perampasan Aset. Terima kasih Bang Saud dan Bang Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.